Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hansi Effendi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba bermain-main sedikit di e-learning 2. Jadi sebelum kita men-setting atau mengatur kelas yang ada di e-learning 2 ini, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dulu. Sebagai contoh misalnya profil. E-learning 2 ini sudah menjadikan kelas virtual yang akan kita gunakan selama 1 semester, dan kemungkinan besar antara dosen dan mahasiswa itu tidak akan tatap muka kecuali nanti pada mata kuliah praktek. Tentu dalam pembelajaran dosen dan mahasiswa itu harus saling kenal. Kalau tidak itu agak kurang terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Mungkin kalau mahasiswanya dan dosennya pernah bertemu di semester sebelumnya itu tidak akan masalah. Jadi setidaknya udah bisa membayangkan ini dosennya, ini mahasiswanya, dan lain sebagainya. Tetapi jika belum bertemu, tentu ini akan menjadi aneh. Kita tidak kenal bagaimana mungkin sebuah pembelajaran terjadi jika si dosen, si pengajar, dan si pembelajar itu tidak kenal satu sama lain. Apalagi nanti misalnya dalam hal penilaian dan lain sebagainya. Mungkin nanti dalam membangun sistem pembelajaran di online ini, dosen akan membuat video, misalnya video-video pembelajaran, dan siswa dapat melihatnya. Tetapi bagaimana dengan siswa sendiri? Jadi yang seperti saya bilang tadi, itu yang paling penting. Pertama yaitu mengedit profil baik mahasiswa dan dosen. Kalau bisa sih sejelas-jelasnya, karena ini adalah e-learning yang ada di lingkup UNP, yang bisa mengakses adalah dosen dan mahasiswa di UNP. Ada baiknya kita memberikan informasi yang agak lengkap, dan lagi pula kan tidak bisa diakses oleh orang lain selain kita juga. Jadi seperti kita lihat pada pertemuan sebelumnya, kita pernah membicarakan ini. Jadi di sini nampak ini adalah saya, Hansi Effendi. Ini adalah kode dosen saya. Nanti sebagai mahasiswa juga akan muncul seperti itu. Jadi sebenarnya ada foto, profil, nama, kemudian preference, edit profile, dan lain sebagainya. Di sini ada about me, ada courses. Ini adalah kelas-kelas yang diajarkan. Kalau bagi mahasiswa mungkin kelas-kelas yang telah diikuti. More, ini ada privacy, miscellaneous, blog, dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya yang bisa diisi. Jadi kita coba saja. Coba mengisi beberapa Jadi mungkin di bagian edit profile mungkin perlu kita isi dulu. Secara umum ada first name, surname. Sebenarnya ini nama depan, ini nama belakang, ini alamat email. Tetapi di secara sistem itu yang first name itu diisi oleh UNP itu adalah kode dosen, dan surname adalah nama dosen. Karena nanti kalau dibuatkan nama depan, nama belakang, nanti ini juga akan susah juga, gelar dan lain sebagainya di mana mau diletakkan. Tapi sebagai mahasiswa diharapkan ini nanti first name dan surname, atau mungkin juga kalau secara sistem mungkin adalah NIP sama nama, seperti itu. Email address, kalau bagi yang masih belum mengisi, harap diisi. Ini salah satu cara juga dosen nanti ketika mahasiswanya tidak muncul-muncul di e-learning, maka bisa dihubungi melalui email. Kemudian juga di sini ditanya apakah emailnya ditempatkan atau tidak. Ini allow only other course member to see my email address. Jadi hanya anggota yang mengambil mata kuliah tertentu yang bisa melihatnya. Pilihan yang lain adalah hide my email address from non-privileged user, dan juga allow anyone to see my email address. Secara defaultnya adalah allow only other course member to see my email address. Jadi hanya anggota saja. City, tahun, kita isi saja. City adalah Padang.
Kemudian country adalah Indonesia, klik I saja Indonesia. Time savernya ada Jakarta. Deskripsi boleh diisi, bagusnya diisi. Jadi adalah staff pengajar di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Seperti ini contoh profil. Deskripsinya. Kemudian user picture tadi walaupun di atasnya sudah ada ya, tapi tadi tidak nampak nama saya. Kita coba saja, kita tambahkan. Lihat dulu dokumen saya ini ada rasanya. Ada pas foto, jadi saya coba drag and drop saja di sini. Oke, pas foto. Kemudian deskripsinya adalah Dr. Hansi Effendi ST MCom. Oke. Ini ada juga nih additional name, first name-nya boleh. Di sini baru kita isi surname-nya, nama belakang, nama tengah tidak ada, alternate name-nya. Ini boleh ada nama apa, misalnya nama panggilan atau yang lain bisa dituliskan juga di sini. Alternate name saya buat saja nama kecil saya. Interest ini di sini silahkan dicoba atau dibuatkan list interest. Interest saya adalah yang pertama yaitu pendidikan, teknologi, dan kejuruan. Kita tekan koma maka akan ada add tag yang lain. Misalnya saya suka programming, koma, kemudian misalnya yang lain adalah mesin-mesin listrik, koma, kemudian misalnya yang lainnya adalah programming, mesin listrik, itu aja mungkin. Bisa ditambahkan yang lain, kalau setelah selesai tekan koma dan lain sebagainya. Kemudian opsional, ini adalah webpack, saya tambahkan aja. Saya punya blog, ini dia, kita kopikan saja. Pas. Oke, kemudian Skype nggak usah, IM Yahoo nggak usah, ID, number, institusi, bisa juga websitenya UNP jurusan elektro.ft UNPTJ. Oke, ini dia, kita klik saja di sini, kita copy, kita tuliskan institusi, pas. Oke, departemen, seharusnya ini yang departemen, kalau ini yang UNP AJID seharusnya UNP. Oke, kita coba. Kalau udah berhasil terbuka, oke, berarti ini betul. Kita copy, kemudian kita pas. Oke, font jangan lupa. Oke. Wah, ini mobile phone ya. Alamat. Oke, update profile contohnya. Oke, kita lihat lagi profile kita, view profile. Maka sudah setidaknya beberapa informasi mengenai kita sudah muncul di sini, seperti foto, kemudian preferences, sudah, kemudian alamat, email, message about me, staf pengajar jurusan elektro, fakultas teknik, interestnya juga sudah ada, kursusnya udah.
umurnya eh, oke, edit profile. Udah ada. Padang, oke, sudah. Minimal itu. Jadi nanti ketika kita mulai belajar dengan menggunakan e-learning ini, itu sudah ada. Sudah ada informasi sedikit mengenai kita sehingga dosen pun bisa melihat mahasiswa yang akan diajarkannya. Jadi edit profile sudah selesai, update profile. Ini preferences. Jadi tadi di preferences ada edit profile, udah change password, udah language, editor, course, calendar, message, notification, block preferences. Back lagi, ini external block, register external block. Ini kita bisa nampaknya mengregister block eksternal kita. Ini harus tahu juga RS feed, URL-nya, nama, description, filter. Nanti kita akan coba pelajari lagi. Kemudian apalagi nih, register external block. Ya seperti tadi juga. Ini badges, manage badges. Oke. Ini jadi nanti akan ada juga bahasa Indonesianya badges ini adalah pin atau jadi di dalam di dalam e-learning UNP ini juga bisa kita buatkan beberapa badge, misalnya menyelesaikan badge untuk menyelesaikan kuis tepat waktu misalnya. Jadi dosen bisa sebenarnya membuatkan membuatkan beberapa badge lencana bahasa Indonesia lencana untuk mahasiswa sehingga lebih semangat lagi dalam belajar. Backpack setting ini juga perlu perhatikan lebih lanjut. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita setting di awal. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan ya bisa dilakukan agar minimal dosen mengenal kita dan kita pun bisa mengenal dosen. Jadi kalau informasinya cukup lengkap, minimal kita bisa mengenal dari profil. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.